Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video panduan How to Start Marketing ya. Di video kali ini langsung aja kita to the point ya. Dari marketing ini sebenarnya ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu menggunakan semua layanan ataupun fitur marketing in software itu sendiri ya. Maksudnya teman-teman gunakan seluruh layanan menggunakan semua menu yang ada di dashboard marketing. Nah, untuk yang kedua, teman-teman bisa integrasikan dengan pihak ketiga, misalkan dengan WordPress, dengan Mautic, dengan aplikasi yang teman-teman miliki. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya, marketing ini lebih berfokus kepada layanan SMTP delivery emailnya, gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada saat teman-teman memiliki akun marketing ini, hal yang harus teman-teman lakukan adalah fokus di menu yang ada di sebelah kiri ya, disesuaikan dengan menu paling awal, yaitu teman-teman harus setup domain ya. Setup domain dulu. Biasanya kalau seandainya teman-teman belum pernah tes ataupun belum pernah setting dashboard sebelumnya, di sini teman-teman diharuskan untuk melengkapi domain sender terlebih dahulu ya. Ini dengan catatan teman-teman sudah punya kredit di marketing. Oke, langsung aja kita harus setup domain dulu. Di sini ada dua ya, teman-teman bisa menambahkan domain di sini untuk tujuan email delivery. Ya, di sini ada simple sender dan juga white label sender. Teman-teman pilih salah satu, cuman rekomendasi kita lebih kepada white label sender. Nah, white label sender ini juga adalah salah satu layanan utama ataupun layanan unggulan dari marketing. Jadi, untuk pengiriman email itu lebih bersifat profesional, yaitu milik brand teman-teman tersendiri. Makanya ada fitur namanya white label sender. Ya, kalau untuk simple sender, ini teman-teman bisa gunakan email gratisan seperti Gmail, Yahoo, dan lain-lain. Oke, ini langsung aja teman-teman klik simple sender, diisi email yang teman-teman punya, nanti tinggal ikuti instruksinya, silahkan klik link verifikasinya yang ada di email. Nanti untuk tutorialnya ini akan terpisah ya, di video terpisah. Di video ini, how to start, apa yang harus kita lakukan pada saat awal pertama kali kita memiliki akun di marketing. Kemudian untuk yang di white label sender, silahkan teman-teman masukkan domain yang teman-teman punya di sini. Untuk nantinya teman-teman lakukan setup pengaturan terhadap domain yang teman-teman miliki. Ada beberapa zone record yang harus teman-teman edit di DNS domainnya. Nah, untuk contoh, misalkan teman-teman menggunakan untuk domain ya, admin@zoopurpose.co. Kemudian kita klik next. Nah, setelah ini yang harus teman-teman lakukan adalah isi data yang sudah diisikan di sini ke settingan domain teman-teman semua. Jika seandainya teman-teman ada kesulitan, silakan hubungi tim support ya. Di sini saya klik silang untuk di video terpisah ya. Kemudian jika seandainya ini sudah diikuti, nanti secara otomatis menu akses SMTP ini akan muncul. Tujuannya menu yang ada di sini bisa teman-teman gunakan untuk diintegrasikan dengan pihak lain ya, selain daripada fitur API integrasi nantinya. Jika hanya menggunakan SMTP account-nya saja, teman-teman bisa gunakan credential yang ada di sini. Hostnya, port, username, dan password. Di sini teman-teman bisa gunakan atau bisa ganti nama default-nya ya, email pengiriman dan juga email balasan. Email pengiriman ini default berdasarkan domain yang sudah teman-teman tambahkan sebelumnya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di tutorial terpisah. Kemudian di menu list subscriber ini, jika seandainya sudah mengisikan domain ataupun sudah setting domain sender, teman-teman baru bisa membuat list ya. List ini fungsinya untuk memfilter kategori database yang sudah teman-teman kumpulkan itu apa saja. Misalkan untuk list building yang nantinya akan dipisah berdasarkan nama produk atau apapun yang teman-teman punya. Nah, untuk contoh di sini hanya ada trial member dan juga paid member dari akun yang sudah terdaftar di marketing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian rules, ini gunanya untuk memfilter list yang sudah teman-teman punya itu agar lebih valid ya. Nanti untuk kondisi detailnya akan ada di video tutorial ya. Kemudian custom field, jika ingin menambahkan isian khusus untuk di formnya. Kemudian ada fitur segmentation, ini jarang digunakan. Nanti untuk instruksi lengkapnya ada di video terpisah ya.
Kemudian ada send email. Di send email ini teman-teman bisa tulis emailnya di menu campaign. Ini hanya menulis email saja dari sini. Jika nanti emailnya sudah ditulis, nanti teman-teman bisa kirim menggunakan fitur schedule campaign. Nah, di schedule campaign ini teman-teman bisa broadcast saat ini juga ataupun berdasarkan tanggal tertentu. Ya. Kemudian di bagian autoresponder, di sini teman-teman bisa buat autoresponder email berseri berdasarkan form yang sudah mereka isi, berdasarkan list apa yang sudah teman-teman kumpulkan, seperti itu. Ya. Kemudian ada trigger di sini untuk dieksekusi berdasarkan aksi dari aktivitas si subscriber. Jika dia membuka email mungkin, jika dia klik link yang ada di dalam email, atau mungkin tanggal lahirnya berdasarkan kapan gitu. Ya. Oke, ini untuk actionnya nanti akan ada ucapan selamat ulang tahun atau apalah gitu ya. Ini nanti akan ada di instruksi video yang berbeda. Kemudian di bagian form and template ini, di bagian web form ini seperti biasa ya, kita bisa buat form dari sini untuk kita pasangkan di website-website yang kita punya, ya. Bisa double opt-in, single opt-in, seperti itulah ya. Untuk nanti diintegrasikan ke website yang kita punya. Kemudian untuk di bagian view all email template ini, kita bisa membuat template untuk delivery email. Secara default ini mengikuti template email yang sudah kami buat sebelumnya. Untuk di galeri ini kita bisa melihat gambar apa saja yang sudah kita upload di dalam akun marketing kita. Kemudian di menu statistik, kita bisa melihat statistik campaign yang sudah kita kirimkan sebelumnya, berapa yang buka, berapa yang unik ya, kemudian ada berapa yang unsubscribe, kemudian diklik berapa kali, dan ya intinya ini untuk melihat statistik dari campaign yang sudah kita kirimkan sebelumnya. Untuk autoresponder ini seperti sama dengan email campaign, gunanya untuk melihat statistik autoresponder yang sudah kita setting sebelumnya. Ya intinya di menu statistik ini kita melihat statistik pengiriman yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian di menu integration ini bisa kita gunakan untuk mengintegrasikan layanan marketing dengan aplikasi pihak ketiga, dari itu Mautic, WordPress, ataupun aplikasi yang teman-teman buat sendiri. Ya. Kemudian di bagian payment ini bisa teman-teman gunakan untuk top up kredit ataupun mereferensikan orang untuk menggunakan layanan marketing. Secara menu yang ada di marketing ini seperti ini, tetapi secara fitur seperti yang kami jelaskan di halaman sales page, ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh marketing ini untuk menunjang kebutuhan bisnis teman-teman semua. Sebagai contoh, saya bocorkan sedikit di sini. Kalau seandainya teman-teman jeli melihat, berdasarkan list yang sudah teman-teman buat, ini bisa disinkronkan dengan Facebook Leads ya. Jadi kalau seandainya teman-teman beriklan, memanfaatkan lead magnet dari iklan Facebook, sangat bisa dengan mudah dihubungkan menggunakan layanan marketing. Ya. Nah, di video awal ini terkait bagaimana cara mulai menggunakan layanan marketing seperti ini. Nanti untuk layanan terpisah nanti untuk tutorial terpisah akan bisa teman-teman lihat setelah video yang berikut ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.